Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh adalah kalimat perintah yang dalam bahasa Yunani mengandung makna berkali-kali. Dengan kata lain, orang percaya tidak dengan sendirinya dan selalu dipenuhi Roh Kudus. Untuk selalu dipenuhi Roh Kudus, ada bagian yang harus terus-menerus kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus? Paulus di sini mengkontraskan dipenuhi Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur, yang pada saat itu merupakan salah satu ritual dari penyembahan berhala. Orang yang mabuk oleh anggur sepenuhnya dikuasai hawa nafsu, dan oleh karenanya kehilangan kemampuan untuk menguasai diri. Itulah sebabnya orang seperti ini bisa berbuat apa saja di luar nalar. Bisa sumpah serapah, memukul, memperkosa, bahkan membunuh tanpa menyadari bahwa dia sedang dipakai iblis untuk menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Sebaliknya, orang yang dipenuhi Roh Kudus sepenuhnya sadar, bahkan oleh pertolongan Roh Kudus, kesadaran kita akan semakin prima, sehingga semakin dapat berpikir dengan jernih. Apa dampak dipenuhi Roh Kudus? Berlawanan dengan orang yang mabuk oleh anggur, dampak dipenuhi Roh Kudus adalah: yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya adalah kata-kata pujian dan peneguhan yang fokusnya adalah kemuliaan Allah. Ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat mengucap syukur dalam kondisi dan situasi apapun. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat saling merendahkan diri dan saling mengutamakan orang lain. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagaimana kita dapat senantiasa dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, tetapi Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia hanya akan memenuhi kita sebanyak yang kita izinkan. Jadi, untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus senantiasa membuka hati kita seluas-luasnya bagi Dia. Hati kita seringkali diilustrasikan seperti sebuah rumah dengan banyak ruang. Membuka ruang tamu mungkin mudah, tetapi maukah kita membuka ruang-ruang yang lebih pribadi? Tempat-tempat yang tersembunyi yang selama berpuluh tahun telah kita tutup rapat-rapat karena isinya terlalu menyakitkan dan memalukan, sehingga kita pun sudah lupa bahwa kita memiliki ruang tersebut. Roh Kudus rindu masuk ke sana, bukan untuk menyakiti dan mempermalukan kita, melainkan justru untuk memulihkan kita, agar kita bertumbuh semakin indah, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Maukah kita membuka hati seluas-luasnya bagi pekerjaan Roh Kudus? Amin.